Ada satu lagu yang mengatakan, "Ku ambil gitar dan mulai memainkan." Nah, kelihatannya, ini pas dengan apa yang sedang dilakukan oleh Bang Rismon untuk, mengambil waktu jelang persidangan ya atau, ya masuk ke persidangan untuk menghadapi laporan Pak Jokowi, maka mengambil waktu untuk berkunjung ke lapas, bertemu dengan Pak Bambang Tri, dan kali ini beliau sampai pergi, ke lokasi, kabarnya KKN dari Pak Jokowi. Kita akan bahas soal ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik ya, tempat sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat di mana kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, ya, di mana kita adalah murid sekaligus guru, ya, mahasiswa sekaligus dosen bagi diri kita sendiri, ya. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, kita mau masuk membahas santai saja ya, teman-teman. Ini bicara tentang ada peribahasa yang mengatakan begini, kalau ada ya dua orang yang berpendapat atau sebut saja dua atau tiga lebih berpendapat sama, maka hanya satu orang yang dibutuhkan. Ya, atau sederhananya, di mana ada dua orang yang berpikir sama, maka salah satunya tidak dibutuhkan. Ya, peribahasa ini akan kita pakai untuk menjelaskan ya sebenarnya atau menolong Bang Rismon. Ini kan beliau mencoba untuk aktif bergerilya atau aktif mencari data-data yang menurut saya sih sebenarnya harusnya dicari dahulu ya, sejauh sebelum peristiwa ini datang ketika ingin memvalidasi tentang Pak Jokowi. Seharusnya beliau sudah sampai kepada perjumpaan dengan Pak Bambang Tri dan juga bersama dengan katakanlah daerah yang dikunjungi oleh Pak Jokowi untuk melakukan KKN. Ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Rismon ini sebenarnya berusaha ya bukan lagi dalam rangka untuk meyakini ya, meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi tidak diperoleh dengan cara sebagaimana lazimnya, tapi jauh dalam rangka untuk membangun satu apa ya, kerangka berpikir untuk menegaskan bahwa ada ketidakcocokan, ada hal-hal yang aneh, dan hal-hal yang aneh inilah yang kemudian terus diproduksi atau direproduksi. Padahal kalau kita misalkan mengamati diskusinya Pak Profesor Jimli, itu mengatakan bahwa sebenarnya perbedaan sana sini itu sangat mungkin terjadi ketika ada problem ya, problem apa yang disebut dengan problem administratif, dan beliau mencontohkan bahwa ada soal nama beliau yang namanya berbeda dalam dokumen-dokumen yang berbeda yang menyangkut tentang namanya, sehingga hal-hal tersebut sangat mungkin terjadi. Begitu juga ya dalam berbagai macam kesempatan ya nama gelar saya dikutip dengan cara yang berbeda-beda pada dokumen yang resmi. Jadi sebenarnya kalau itu yang mau dikejar, ya bisa saja Bang Rismon akan mendapatkan itu, tetapi saya kira itu mudah dipatahkan ya bahwa itulah kenyataan administratifnya, ya kenyataan pemberkasan atau pengadministrasian dari data-data yang ada, sehingga itu tidak mematahkan, menjawab bahwa memang ijazah itu bodong adanya dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang kita harapkan dari apa yang dilakukan oleh Bang Rismon ini sebenarnya adalah menghadirkan orang-orang yang punya cara berpikir yang berbeda ya, karena ketika Bang Rismon mencari data, pergi ke tempat orang yang sama dengan pikiran, yang sama dengan proyeknya, ya maka hasilnya akan sama. Kalau pergi ke Bang Egy Sujana, ya pikirannya akan sama. Pergi ke Bambang Trim, juga pikirannya akan sama. Pergi kumpul dengan Bang Mas Rosuryo, Dr. Tipa, ya pasti pikirannya sama. Nah, atau pergi ke sebuah desa di mana KKN itu berlangsung, ya ditemani oleh orang-orang yang satu frekuensi, ya pasti cara pandangnya akan sama dan itu menghasilkan data-data atau kesimpulan
yang sama. Nah, karena itu baik sebenarnya ketika Bang Rismon ingin mencari validasi data dan seterusnya, ya bawalah orang-orang yang memang berpikiran berbeda, yang antitesis dengan pikiran-pikiran Bang Rismon, sehingga saya yakin jauh lebih baik kita berkawan dengan orang yang memiliki pemikiran yang berbeda secara tajam daripada orang yang kemudian yang kita temani diskusi adalah orang yang sepaham dengan kita, ya. Artinya kalau sudah sepaham, ya mereka semua itu tidak dibutuhkan, ya seperti itu. Nah, jadi saya kira yang paling penting di sini ya, kita perlu menemani Bang Rismon. Makanya saya bukan partai politik selalu hadir mengikuti roadshow Bang Rismon untuk menjadi antitesis terkait dengan cara berpikir Bang Rismon yang dalam waktu yang lalu mengatakan bahwa ini kerja-kerja akademik, kerja-kerja ilmu pengetahuan, yang saya tahu bahwa cara kerja seperti itu bukanlah cara kerja murni ya ilmu pengetahuan, tapi memang by setting ya atau sudah di-setting dengan satu hasil yang diharapkan ya. Atau kalau mau bicara tentang, terjebak dengan, data-data yang tadi disebut kesalahan secara administratif ya, itu bisa sangat mungkin terjadi pada kasus ijazahnya Pak Jokowi. Tapi saya punya keyakinan yang sampai hari ini masih teguh bahwa pengakuan Universitas Gadjah Mada, pengakuan teman-teman sebaya beliau itu, merupakan satu kunci utama yang agak sulit, Bang Rismon, Mas Roy Suryo, dan juga Bu Dr. Tifa untuk memenangkan pertarungan di tingkat peradilan ya nantinya. Nah ini, saya kira Bang Rismon, yang Bang Rismon lakukan sekarang ini menurut saya bukan melakukan satu proses validasi data, tetapi memang, masih mencoba ya injury time ini untuk melihat mungkin ada hal-hal lain yang, ada gap yang bisa diolah sedemikian rupa untuk membangun seperti yang saya katakan tadi, membangun trust publik bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa dipercaya. Sehingga dibangunlah, asumsi-asumsi, dibangunlah analisis-analisis data yang sejenis ya, yang saya katakan bahwa mestinya harus mencari data-data, baik itu orang, ya pernyataan dari orang, atau memang data-data yang diterima secara informatif, bersifat informasi ya, yang berbeda. Itu yang sebenarnya akan menolong Bang Rismon dan yang lain-lain. Tapi sekali lagi kalau cara kerja yang dilakukan oleh Bang Rismon selama ini adalah cara kerja yang on the track, itu memang mencari yang sefrekuensi dengan beliau, ya. Sehingga, sulit sekali bagi Bang Rismon untuk melihat hal-hal itu dengan perspektif yang berbeda ya. Sekali lagi, ibarat orang yang mau mengatakan apapun makanannya, minumannya, teh sostro ya, apapun pekerjaan, alat yang mau dipakai, semua diperlakukan seperti palu ya, yang terus memaku, memotong pun pakai palu dan sebagainya. Inilah, problem yang, dialami oleh Bang Rismon ya, pergi menghabiskan waktu, bahkan mau mencari tukang fotokopi ya. Nah, saya tidak tahu apakah tukang fotokopi masih ada sehat-sehat atau apa, ya dan kalaupun ada, kalau saya kembali kepada soal KKN tadi kan agak sulit ya kalau mau katakan cari orang yang berfoto dan sebagainya, cari orang yang ya ikut terlibat dengan Karang Taruna. Siapa yang mau tahu Jokowi itu siapa dulu, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, sehingga tidak menarik untuk dibicarakan pada waktu itu. Beda kalau sekarang. Nah, waktu tidak bisa ditarik mundur ke belakang, karena sekali lagi kalau kita pernah ikut di, KKN ya, yang jelas kadang-kadang kita juga pasif ya, bukanlah peserta KKN yang aktif, yang berfoto sana sini dan sebagainya, bahkan, justru tidak kelihatan batang hidung, yang penting kita mengikuti KKN, kan seperti itu ya. Jadi ada banyaklah kemungkinan dinamika-dinamika yang berbeda di lapangan, tidak seperti yang selalu ingin dicocok-cocokkan di lapangan oleh Bang Rismon dan timnya. Ya, jadi Bang Rismon saya kira mungkin carilah, pendekatan yang lain yang menurut saya sudahilah persoalan itu dan mungkin ada ruang untuk mendiskusikan dengan cara-cara yang elegan. Kalau memang atas nama ilmu pengetahuan ya, silakan saja. Tidak seperti yang kemarin di-challenge bahwa ya, masing-masing menunjukkan menunjukkan, ijazah, itu pun tidak mungkin dilakukan. Saya sudah menggoda Bang Rismon dan Mas Rosuryo bahwa, kalau misalkan Pak Jokowi mau memenuhi tantangan Bang Rismon, ya panggil aja,
timnya masing-masing. Pak Jokowi dengan rektor, Pak Jokowi dengan teman-teman ini, teman-teman UGM yang seangkatan, Pak Jokowi dengan Bang Joshua Sinambela dan Pak Jokowi dengan Pak Roni Teguh ya. Itu saya sudah cukup, dan Bang Rismon dengan Rektor Remaguchi, kemudian angkatannya di Jepang sana, dan ditemani oleh Bang Roy Suryo dan Dr. Tipa. Ya, saya kira itu akan menarik kalau misalkan terjadi, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi ya, dan kita tidak harapkan itu. Ya, saya rasa masih bisalah bermediasi ya. Ada inisiatif dari Bang Rismon kepada Pak Jokowi dan keluarga. Pasti akan ceritanya akan lain. Persoalan Pak Jokowi memaafkan atau menghentikan, meneruskan, itu biarlah wilayah Pak Jokowi sepenuhnya. Itu catatan kita di Bukan Partai Politik. Edisi mendampingi Bang Rismon ke lokasi KKN Pak Jokowi. Bukan Partai Politik.